Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Weni Mandela. Saya merupakan salah satu dosen teknik sipil di Prodi Teknik Sipil Politeknik St. Paul Sorong. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu struktur kayu. Struktur kayu ini berbobot 2 SKS dan dapat ditempuh pada semester 5. Dalam sistem pengajaran, saya menganut sistem DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di mana bagaimana cara saya menyampaikan pembelajaran dengan baik agar mahasiswa tersebut dapat memahami, menerima pengajaran dari saya dengan baik pula. Interaction, bagaimana interaksi antara saya dan mahasiswa agar terjadi interaksi yang baik demi tercapainya capaian pembelajaran. Assessment di mana saya memberikan tugas, kuis, maupun ujian kepada mahasiswa guna untuk mengukur pemahaman maupun kemampuan yang dicapai oleh mahasiswa tersebut. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satunya mata kuliah yang saya ampu, struktur kayu. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang pengertian kayu, karakteristik sifat dasar kayu, kaitannya dengan penggunaan sebagai produk hasil hutan. Mengajarkan juga kepada mahasiswa tentang analisa perencanaan dari struktur batang kayu, lengkap dengan perencanaan batang tarik, batang tekan, batang lentur, analisis sambungan paku, dan analisis sambungan baut pada kayu. Adapun unsur capaian pembelajaran terdiri dari 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan perilaku dasar struktur kayu dan menguasai perilaku dasar struktur kayu dalam materi perancangan elemen struktur. Bahan kajiannya, konsep mengenai karakteristik sifat dasar kayu, bangunan dengan jenis konstruksi kayu, data-data kayu, dan perancangan elemen struktur. Capaian pembelajaran yang kedua, mahasiswa mampu merancang elemen struktur kayu yang terbebani gaya berdasarkan peraturan atau standar yang berlaku. Bahan kajiannya, batang tarik, gaya tarik struktur batang kayu, batang tekan, gaya desak struktur batang kayu. Capaian pembelajaran ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis sambungan pada konstruksi kayu, yaitu sambungan kayu, sambungan baut, sambungan dengan menggunakan gigi. Capaian pembelajaran yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi perilaku elemen struktur kayu berdasarkan hasil analisa struktur, menerapkan hasil analisa struktur ke dalam proses perancangan elemen struktur kayu, dan merencanakan bangunan struktur kayu secara efisien dengan mempertimbangkan aspek keselamatan. Bahan kajiannya identifikasi perilaku struktur kayu, balok dengan beban kombinasi. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan, ceramah, diskusi, latihan soal, kuis, dan memberikan tugas-tugas. Rencana pembelajaran semester ini untuk minggu ke-1 dan ke-2, yaitu materi kerjanya menjelaskan perilaku struktur kayu, pengenalan berbagai jenis bangunan teknik sipil berdasarkan bahan konstruksinya, data-data dari kayu, inersia gabungan, dan tegangan. Nah, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan perilaku dasar struktur kayu, menguasai perilaku dasar struktur kayu dalam perancangan elemen struktur. Adapun indikator penilaiannya pemahaman secara umum tentang struktur kayu, baik dari perilaku dasar kayu sampai dengan berbagai jenis bangunan konstruksi kayu pada umumnya. Minggu ketiga dan keempat, materi kerjanya adalah batang tarik, di mana mahasiswa diharapkan mampu merencanakan elemen struktur kayu terbebani gaya aksial berdasarkan peraturan ataupun standar yang berlaku. Indikator penilaian, merencanakan elemen struktur batang tarik kayu sesuai dengan SNI dan sistematika yang berlaku. Minggu kelima dan keenam, materi kerjanya batang tekan, jenis batang tekan, tekuk pada kayu, inersia minimum, panjang tekuk, dan faktor tekuk. Di sini, mahasiswa diharapkan dapat merencanakan elemen struktur kayu yang terbebani gaya aksial berdasarkan peraturan atau standar yang berlaku. Indikatornya, elemen struktur batang tekan kayu sesuai dengan SNI dan sistematika yang berlaku. Minggu ke-7, yaitu materinya mengenai materi kerja sambungan pada kayu dan jenis alat penyambung. Di sini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi jenis sambungan konstruksi kayu. Identifikasi sambungan pada struktur kayu ini merupakan komponen dari indikator penilaian. Yang ke-8, ujian tengah semester. Untuk pertemuan ke-9 dan 10, capaian pembelajarannya dengan materi sambungan baut, itu diharapkan mahasiswa dapat menentukan jenis sambungan yang efisien sesuai dengan hasil analisa struktur. Indikator penilaiannya menghitung sambungan menggunakan baut. Minggu ke-11 dan 12, materi kerjanya sambungan gigi dan jenis sambungan gigi. Ini capaiannya diharapkan mahasiswa mampu menentukan jenis sambungan yang efisien yang sesuai dengan hasil analisa struktur. Indikator pembelajarannya menghitung sambungan gigi. Pertemuan ke-13 memahami pengertian dan konsep dasar balok susun pada konstruksi kayu.
untuk capaian pemahaman. Materi kerjanya balok susun konstruksi kayu. Indikator penilaian, mahasiswa mampu mengerjakan soal mengenai balok susun konstruksi kayu sesuai dengan SNI dan sistematika yang berlaku. Pertemuan ke-14 dan 15, materi kerjanya balok susun konstruksi kayu. Mahasiswa mampu mempresentasikan tentang balok susun pada konstruksi kayu. Indikator penilaiannya, mahasiswa memahami balok susun konstruksi kayu sesuai dengan SNI dan sistematika yang berlaku. Pada pertemuan ke-16 diadakan ujian akhir semester. Diharapkan mahasiswa dapat memahami, menyelesaikan soal maupun tugas besar yang diberikan. Sistem penilaian mata kuliah. Yang pertama, kuis di setiap pertemuan. Biasa di akhir perkuliahan diberikan kuis dengan bobot 5%. Ada tugas individu 10%, tugas kelompok 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Baiklah, selanjutnya akan saya tampilkan video pembelajaran struktur kayu pada pertemuan ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Ya, bagaimana keadaan hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat semua ya. Oke, hari ini kita ketemu kembali di mata kuliah struktur kayu. Saya akan melanjutkan pertemuan ke-6 dengan materi perencanaan batang desak tunggal. Untuk pertemuan ke-5 minggu lalu, materi batang tarik, apa ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Sudah, Ibu. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi perkuliahan. Pada struktur rangka, banyak terdapat batang yang menerima beban desak. Dengan adanya gaya desak, maka kemungkinan akan dapat menimbulkan tertekuknya batang. Besarnya faktor tekuk ini tergantung dari kondisi struktur, pendukungnya, dan kelangsingannya. Akibat dua faktor tersebut mengakibatkan perhitungan akan lebih panjang bila dibandingkan dengan batang tarik sebelumnya yang sudah saya jelaskan pada materi minggu lalu. Namun pada perencanaan batang desak pengurangan luas akibat sambungan tidak perlu diperhitungkan. Faktor tekuk, besarnya faktor tekuk atau LK tergantung kondisi struktur batang. Yang kedua, untuk batang tekan bertumpu bebas, faktor tekuk sama dengan panjang batang. Yang ketiga, di bawah ini adalah kondisi struktur dengan penetapan panjang tekuk berbeda. Akibat adanya faktor tekukan, batang tidak kuat menahan beban desak, sehingga untuk mencari tegangannya, beban harus dikalikan dengan faktor tekuk atau simbolnya biasa dipakai omega. Berikut, besarnya tegangan desak yang terjadi dapat dihitung menggunakan rumus ini, di mana tegangan desak yang terjadi sama dengan gaya desak dikalikan faktor tekuk, besarnya diambil berdasarkan kelangsingannya, dibagi dengan FBR. FBR adalah luas penampang bruto, yakni luas penampang tanpa diikuti dengan luas perlemahan sambungan, dengan asumsi bahwa sambungan terisi oleh alat sambung. Oke, selanjutnya ini adalah penampang dari penempatan faktor tekuk berdasarkan tumpuannya masing-masing. Yang pertama, ini bertempat pada tumpuan sendi-sendi. Faktor tekuk di sini sebesar L, di mana menerima beban gaya desak sebesar P. Untuk tumpuan yang kedua, bertumpu pada bebas jepit, menerima gaya desak sebesar P sehingga faktor tekuk sama dengan 2L. Kondisi ketiga, bertumpu pada sendi jepit, menerima gaya desak sebesar P, nilai faktor tekuknya adalah 1/2L dikali akar 2. Berikutnya kondisi yang keempat, yaitu pada pertumpuan jepit-jepit, menerima gaya desak P sebesar nilainya P, dengan faktor tekuk rumusnya 1/2 dikali L. Jadi ada 4 kondisi
faktor tekuk ya, yang akan digunakan dalam perhitungan berikutnya dan biasa dipakai aplikasi di lapangan. Oke, selanjutnya ini besarnya faktor tekuk tersebut kita dapat lihat pada lampiran 3 pada Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia 1961 ya. Ini bisa di-download dan kemarin sudah juga ada saya bagikan di grup WhatsApp. Nanti ada di sini angka kelaksingan, faktor tekuk, ada nilainya ya, tabel nilai. Ada tegangan tekuk izin ya, dengan kelas kuat masing-masing kayu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Oke, perumusan. Besarnya kelangsingan adalah merupakan hasil bagi antara faktor tekuk dengan jari-jari leba minimum. Di mana besarnya kelangsingan adalah faktor tekuk dibagi dengan jari-jari leba minimum. Jari-jari leba minimum itu sendiri hasil dari akar inersia minimum dibagi dengan luas penampang bruto. Untuk batang yang berpenampang persegi panjang dapat dilihat pada gambar 3.2. Penampang persegi panjang dengan lebar B dan H. Oke, persegi panjang berpenampang dengan inersia minimumnya 1/12 B pangkat 3H. Sedangkan luas faktor brutonya adalah B dikali H. Maka besarnya inersia minimum adalah akar dari maka besarnya jari-jari leba minimum adalah akar dari inersia minimum dibagi faktor bruto sama dengan akar dari 1/12 B pangkat 3H dibagi B dikali H sehingga dihasilkan 0,289 kali B. Dengan demikian, jari-jari leba minimum untuk batang tunggal dengan penampang persegi banyak bekerja ke arah sumbu Y sebesar IX sama dengan 0,289 B, dengan B adalah tebal batang. Catatan, untuk kayu mutu B, angka tegangan izin dalam tabel harus digandakan 0,75. Syarat kayu mutu A dan mutu B dapat dibaca pada PKKI halaman 1 sampai dengan 2. Tegangan izin kayu dalam daftar harus dikalikan dengan nilai koefisien atau yang biasa dinamakan dengan gamma jika beban yang bekerja sebagai berikut. Apabila dia dengan beban tetap, yang dipakai nilai gamanya adalah 1. Apabila dia beban sementara, yang dipakai adalah 1,25 atau 5/4 ya juga bisa. Yang ketiga, beban kejut gamma yang dipakai sama dengan 2. Tegangan izin kayu dalam daftar harus dikalikan juga dengan nilai koefisien atau biasa dilambangkan dengan beta yang sesuai dengan kondisi bangunan tersebut. Misalnya, yang pertama bangunan terlindungi, nilai betanya yang dipakai adalah 1. Misalnya juga contohnya kuda-kuda ataupun tiang rumah. Selanjutnya bangunan tidak terlindungi tapi cepat mengering dengan nilai beta 5/6. Contohnya jembatan, peranca, dan sebagainya. Bangunan tidak terlindungi dan selalu lembab, nilai beta yang dipakai adalah 2/3. Contohnya terowongan, turap. Oke. Selanjutnya saya akan masuk ke contoh perhitungan yang pertama. Kita lihat sama-sama ya. Mampukah kayu rasa mala dengan ukuran 812 cm menerima gaya tekan sebesar 1.700 kg jika kondisi struktur terlindung dan bahan permanen? Batang tersebut bertumpu bebas dengan panjang tekuk sebesar 3 meter. Nah, jadi di sini pertanyaannya kita mau mengidentifikasi apakah
kayu dengan ukuran 812 ini mampu menerima gaya sebesar 1700 ya. Ini ya. Jadi kita akan mencari tegangan desak yang terjadi dan dibandingkan dengan tegangan desak yang diizinkan. Apabila tegangan desak yang terjadi kurang dari tegangan desak yang diizinkan, berarti dia akan aman. Namun apabila tegangan desak yang terjadi dengan profil kayu seperti ini, keadaan kondisinya seperti soal ini, dia lebih besar daripada tegangan izinnya, maka dia nanti tidak aman. Oke, kita lanjutkan ya. Sehingga dari soal ini kita identifikasi dulu. Kayunya jenis rasa mala. Kayu rasa mala ini masuk kelas kuat berapa gitu ya. Yang kedua, berat jenisnya. Di sini kayu rasa mala masuk dalam kelas kuat 2. Sedangkan dengan berat jenis atau G-nya 0,81. Kondisi struktur terlindungi dengan beta 1, bebannya permanen, berarti tadi gamanya 1 juga. Oke, kita lihat dari tabel ya, di atas, tadi yang sudah saya jelaskan. Ini tegangan izin desak searah serat kayu ini untuk kayu kelas 2 adalah 85 dikali beta dan gamma. Sehingga kita tinggal masukkan nilainya, didapatkan 85 kg per cm persegi. Kita juga bisa menghitung tegangan desak searah serat dengan menggunakan berat jenis kayu ya, kondisi kering udara. Yaitu rumusnya tadi di slide yang atas sudah dijelaskan 150 dikali berat jenis dikali beta dikali gamma. Di mana nilainya berat jenis adalah 0,81 dengan kondisi terlindungi betanya 1 dan gamanya beban permanen 1. Sehingga didapatkan 121,5 kg per cm persegi. Selanjutnya tadi ya, berarti kita harus membandingkan tegangan desak yang diizinkan dengan tegangan desak yang terjadi sesuai profil yang ditampilkan pada soal nomor 1. Nah, di mana tadi rumus tegangan desak searah serat atau sejajar serat ini sama dengan P gaya ya, gaya tekan yang terjadi yaitu 1700 sudah ada ya, dikalikan omega dibagi faktor bruto. Sehingga omega tadi kita balik ke belakang ya. Untuk lebih memahami. Nah, omega tadi merupakan faktor tekuk yang besarnya nanti berdasarkan nilai kelangsingan. Sehingga pada soal nomor 1 ini, nah, kita mencari dulu nilai kelangsingan. Di mana di atas tadi rumus dari angka kelangsingan adalah faktor tekuk dibagi jari-jari lebam minimum. Di sini diketahui panjang tekuknya 3 meter dibagi dengan jari lebam minimum. Jari-jari lebam minimum itu sendiri rumusnya tadi adalah akar dari 1 dibagi dengan faktor bruto. Ini sehingga nilai I ya, nilai I inersia arah Y, gaya yang bekerja arah Y 1/12 B pangkat 3H menghasilkan 512 cm pangkat 4. Arah X adalah 1/12 dikali 8, B-nya 8, H pangkat 3, 12 pangkat 3, menghasilkan 1152 cm pangkat 4. Meter persegi pangkat 4. Dari momen inersia yang terjadi arah Y dan X, seperti di slide sebelumnya, diambil nilai momen inersia terkecil. Sehingga 512 dibagi FBR 96 sama dengan 2,3. Batas sini dulu, ada yang ingin ditanyakan?
Izin Ibu, izin bertanya. Ya, baik. Yang bertanya mungkin bisa videonya dibuka ya. Iya Ibu, Ya, silakan Daniel. terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu. Ibu saya izin bertanya, apakah nilai jari-jari minimum itu sudah ditentukan 512 per 96 atau ada nilai yang lainnya lagi Ibu? Oke ya. Baik, terima kasih Daniel. Ini ya, nilai jari-jari laba minimum. Iya Kita Ibu. atas dulu nilai jari laba minimum itu. Ini ya, nilai jari laba minimum. Itu kan rumusnya adalah momen inersia dibagi FBR, luas penampang bruto. Jadi jari-jari laba minimum itu berbeda-beda ya, sesuai dengan kondisi soal yang diketahui nanti. Di mana I minimum itu, momen inersia minimum itu akan diambil dari nilai terkecil dari inersia arah X atau inersia arah Y. Sedangkan FBR adalah luas penampang bruto. Nah, luas penampang bruto ini tergantung pada ukuran penampang kayunya, yaitu B dikali H. Sehingga jari-jari laba minimum untuk kayu berbeda-beda sesuai dengan ukuran penampangnya dan arah momen inersianya. Tentunya arah momen inersia yang diambil adalah eh, dengan nilai momen inersia yang terkecil. Biasanya terjadi pada arah sumbu Y. Ya, sehingga di sini tadi ini kita dapatkan jari-jari laba minimumnya akar dari inersianya 1/12 B kan sesuai soal diketahui 8 hanya 12. Dimasukkan ke dalam rumus momen inersia searah sumbu Y didapat 512. Sedangkan dimasukkan di dalam rumus momen inersia arah sumbu X didapatkan 1152 cm pangkat 4. Sehingga kita ambil yang terkecil yaitu 5/12 dibagi 96. 96 tadi adalah eh, luas penampang bruto. Luas penampangnya adalah B dikali H tadi ya, penampang persegi panjang. Berarti 8 dikali 12 sehingga hasilnya 2,3. Jadi jari leba minimum ini akan berbeda pada setiap kayu sesuai dengan ukuran penampangnya. Bagaimana Daniel? Sampai di sini bisa diterima, bisa dimengerti? Baik Ibu, mengerti Ibu. Oke. Selanjutnya ya, saya lanjutkan sehingga dari hasil yang kita dapatkan tadi seperti diketahui seperti diketahui untuk membaca nilai faktor tekuk itu harus diketahui nilai kelangsingannya. Nah, tadi faktor kelangsingan ini ya, faktor kelangsingan atau angka kelangsingan 3 ya, 3 meter ini kan dari faktor tekuk yang diketahui dibagi inersia minimumnya. Nah, kita ke sini. Oke. Sehingga 300 ya dijadikan sentimeter dibagi momen inersia minimum 2,3 didapatkan 130. Nah, untuk mengetahui berapa nilai faktor tekuk yang dilambangkan dengan omega, kita akan membacanya pada lampiran 3 PKKI. Kita akan lihat lampiran 3-nya. Ya, lampiran 3. Didapatkan tadi faktor tekuknya 130, ya. 130,43. 130,43 sehingga kita akan melakukan interpolasi. 130 itu berada di sini ya. Ini bisa dilihat angka kelangsingan dengan nilai 130 di sini
faktor tekuknya 5,48, tapi kan tadi 130,43. Sehingga kita melakukan interpolasi. Ini ya sudah di crop, kita akan melakukan interpolasi dari angka kelaksingan dan faktor tekuk. Sehingga didapatkan omeganya sebesar 5,52. Nah, selanjutnya kita sudah dapat menyelesaikan rumus gaya desak yang akan kita perhitungkan tadi. Dengan beban P tadi 1700 kg dikalikan omega yang sudah didapat tadi yaitu 5,52 dibagikan dengan faktor bruto ya. Faktor bruto ini tadi penampang B dikali H. 8 dikali 12 adalah 96. Sehingga kita akan mendapatkan gaya desak sejajar serat pada batang kayu yang terjadi sebesar 97,75 kg per cm persegi. Nah, tegangan desak yang terjadi ini ternyata lebih besar daripada tegangan desak yang diizinkan. Sehingga tidak aman. Apabila tidak aman, berarti kayu rasa mala ukuran 812 ini tidak mampu menahan beban tersebut. Solusinya yaitu kita memperbesar penampang kayu. 812 mungkin diperbesar 1012 atau 1212. Nah, kalau kita membesar penampang kayu ini, kita tentunya harus menghitung lagi dari awal, dicek ulang. Apakah dia akan menjadi aman dengan 1012 ataupun 1212. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Saya rasa jelas ya. Ibu, Ya, ada yang ingin saya tanyakan, Ibu. ya bisa Carolina. Ya, saya mau tanya yang contoh perhitungan satu tadi. Ya, ini. Ya, itu nilai 0,81 itu dapat dari mana ya, Ibu? Oh, iya. Oke. Makasih Carolina ya. Ini juga tadi hampir terlewat. Ini kan berat jenis ya yang dilambangkan dengan G. Nilainya 0,81. Ini kita lihat di lampiran 1 PKKI 1961. Ini oke, mungkin bisa dilihat ya. Tadi kayunya ini ya, rasa mala ya yang saya blok. Nah, ini kayunya rasa mala. Kita ke atasnya. Nah, kita lihatnya dari sini, dari lampiran 1 PKKI. Berat jenis kering udara ya, satuan kilogram cm persegi. Ada berat jenis alias G-nya itu yang minimal, maksimum, dan rata-rata. Kita ambil nilai berat jenisnya yang rata-rata. Untuk kayu rasa mala tadi didapatkan ini 0,81 dari pembacaan tabel PKKI lampiran 1. Sampai di sini bisa diikutin, Carolina? Iya, Ibu. Jelas ya? Oke, tadi Ya, kita jelas. membaca tabel ya. Jadi nanti kalau soal yang lain bukan kayu rasa mala, mungkin kayu jati atau kayu mahoni dan kayu yang lain-lainnya, tapi bisa dilihat ya di lampiran 1 ini. Ini banyak ya, ada berbagai macam jenis kayu ya. Nanti bisa disesuaikan dengan soal, tergantung nanti soalnya apa. Mungkin waktu soal tugas maupun soal ujian. Nanti bisa membaca tabel. Nih. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sampai sini kalau sudah cukup paham, untuk tugas keduanya, sifat tugasnya individu dikumpulkan pada pertemuan minggu depan ya, pertemuan selanjutnya. Nanti soal tugasnya akan saya share di grup WhatsApp setelah perkuliahan ini berakhir. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Saya tutup. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat kita pahami
dan dapat kita terima dengan baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang Ibu.